Perkenalkan, nama saya Ikhlas Rahayu. Perkenalkan, nama saya Fatra Anggraini. Perkenalkan, nama saya Rahma Indati. Perkenalkan, nama saya Vina Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Iman Milia. Perkenalkan, nama saya Bayu Sri Fajila. Perkenalkan, nama saya Ali Mastur. Islam masuk ke Kalimantan melalui dua pintu, yaitu Jawa dari selatan dan Makala dari barat. Proses Islamisasi di Kalimantan berlangsung secara efektif mulai sekitar abad 15 hingga 16 Masehi. Perkembangan Islam di Kalimantan menggeser keberadaan agama Hindu Buddha dan berdampak pada munculnya kerajaan Islam di Kalimantan. Berikut ini sejumlah kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Slimbau merupakan kerajaan kecil yang terletak di Kecamatan Slimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pada awalnya, Kerajaan Salimbau merupakan kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan Slimbau didirikan oleh orang Dayak yang bernama Guntur Bajubindu atau Raja Abang Bindu sekitar abad ke-7. Setelah menjadi raja, Guntur Bajubindu bergelar Guntur Bajubindu Kilat Lambai, lalu saat itu kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan Slimbau berubah menjadi kerajaan Islam saat masa pemerintahan raja yang ke-20, yaitu Pangeran Muhammad Jalaluddin yang bergelar Pangeran Sutakusuma. Pada masa ini, kerajaan mengirim utusan ke kerajaan Mempawah dan Pontianak. Dengan bantuan dua kerajaan ini, Slimbau menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Kerajaan Mempawah terletak di wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Asal-usul nama Mempawah dari istilah mempau, sejenis pohon yang tumbuh di hulu sungai yang kemudian dikenal dengan Sungai Mempawah. Awalnya, pola pemerintahan kerajaan Mempawah berasal dari Bengkule dan kerajaan Sidiniang yang masih bersumber pada adat istiadat suku Dayak. Saat itu, corak kerajaan menganut ajaran agama Hindu. Pada masa pemerintahan penambahan Songgaok, sistem pemerintahan tradisional masih dipertahankan, namun mulai masuk ajaran Islam dalam kehidupan kerajaan. Kemudian, pada saat pemerintahan Raja Opu Daek Menambun yang bertahta pada tahun 1740, pengaruh Islam semakin kuat. Kerajaan mulai memadukan hukum-hukum adat lama dengan hukum bersumber pada ajaran Islam. Kerajaan Tanjung Pura merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat. Diperkirakan berdiri sejak abad ke-8. Hingga saat ini belum ditemukan sumber-sumber sejarah yang mengisahkan awal berdirinya kerajaan ini. Kerajaan Tanjung Pura memiliki banyak nama yang disebabkan kerajaan kerap berpindah ibu kota. Perpindahan ibu kota terjadi sekitar abad ke-15. Nama-nama kerajaan Tanjung Pura di antaranya Bakul Pura sebagai daerah taklukan Singasari. Awalnya kerajaan Tanjung Pura bercorak Hindu. Pengaruh Islam mulai terjadi saat ibu kota kerajaan dipindah ke Sukadana. Sultan Muhammad Saifuddin yang memerintah sekitar tahun 1622 sampai 1665 adalah raja pertama yang bergelar Sultan. Kerajaan Landak atau Kerajaan Ismahayana Landak merupakan kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sejarah kerajaan ini hanya memiliki sedikit sumber-sumber tertulis, namun bukti arkeologi masih dapat dijumpai. Salah satunya adalah bangunan istana kerajaan. Pendiri Kerajaan Landak merupakan seorang bangsawan dari Singasari yang dipindahkan ke Kalimantan, namun nama aslinya tidak diketahui. Raja pertama bergelar Sang Nata Purangpalingga Raja ke-7. Nama Raja Kerajaan Landak tidak diketahui namanya. Pada masa pemerintahan Raden Ismayana, agama Islam masuk serta berkembang di Kerajaan Landak. Ismayana bergelar Raja Dipati Karang Tanjung Tua yang memerintah pada tahun 1472 hingga 1542. Ia merupakan Raja ke-8. Kerajaan Tayan merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Tayan, Kalimantan Barat. Kerajaan Tayan
Kerajaan Tayan adalah Gusti Lekar dari Kerajaan Matan. Diyakini masih keturunan Raja Majapahit. Kerajaan Matan merupakan pecahan dari Kerajaan Tanjung Pura. Meskipun berbentuk kerajaan tidak menggunakan gelar raja atau sultan, melainkan penembahan atau pangeran. Putusan itu untuk menghormati Kerajaan Matan, Tanjung Pura, dan Majapahit. Kerajaan Pasir berdiri pada sekitar tahun 1575 dengan pemimpinan pertama seorang ratu, yaitu Putri Petung. Semasa pemerintahan Putri Petung, Kerajaan Pasir masih menganut ajaran animisme dengan menyembah roh-roh halus. Kemudian setelah Ratu Petung menikah dengan Agung Mansur Indrajaya, Kerajaan Pasir mulai memeluk Islam. Jalur perdagangan dari berbagai pedagang Muslim juga berperan dalam terjadinya agama Islam di Kesultanan Pasir.